Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang HIV/AIDS oleh kelompok 1 dengan anggota Arifanisa Maramis, Irsyah Donas Jamka, Nadia Putri Amara, dan Tiara Agustin. Dengan dosen pengampu, Dr. Dian Gusta Anggraini, Nursal MKM. Pengertian HIV/AIDS. AIDS adalah suatu penyakit virus yang menyebabkan kolapsnya sistem imun yang disebabkan oleh infeksi imunodefisiensi manusia atau HIV. Bagi kebanyakan penderita akan mengalami kematian dalam kurun waktu 10 tahun setelah didiagnosis menurut Corwin tahun 2009. AIDS atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat virus HIV. Selanjutnya adalah sejarah munculnya HIV/AIDS. Pada awal mulanya, kasus HIV dan AIDS ditemukan di rumah sakit Afrika pada tahun 1970-an. Tetapi, kasus pertama AIDS dilaporkan oleh Gottable dan kawan-kawan di Los Angeles pada tanggal 5 Juni 1981. Beberapa tahun kemudian, CDC Amerika Serikat yang mengamati kasus HIV/AIDS melihat peningkatan kasus infeksi yang tidak lazim berupa infeksi opportunistik yang merusak sistem kekebalan tubuh. Semula para dokter tidak mengetahui penyebab rusaknya kekebalan tadi. Sebelum infeksi opportunistik ini hanya dilaporkan terjadi pada orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya rusak oleh kanker atau oleh obatan penekan sistem kekebalan tubuh. Misalnya, mereka yang menjalani pencakokan organ tubuh. Kondisi ini kemudian disebut dengan AIDS. Sementara itu, HIV ditemukan oleh Dr. Lafontaine dan kawan-kawan dari Institut Pasteur Prancis. Mereka berhasil mengisolasi virus penyebab AIDS. Kemudian, pada Juli tahun 1994, Dr. Robert Gallo dari Lembaga Kanker Nasional menyatakan bahwa dia menemukan virus baru dari penderita AIDS yang diberi nama HTLV-3. Virus itu terus berkembang dengan nama HIV. Nah, perkembangan HIV menjadi AIDS. Ada sejumlah tahapan perkembangan HIV di dalam tubuh. Yang pertama yaitu ada masa jendela. Membutuhkan 3 hingga 6 bulan untuk melakukan pengujian orang dengan HIV menggunakan uji diagnostik HIV. Selama periode ini, orang tersebut di dalam tubuhnya sudah mengandung virus dan sudah dapat menularkannya meskipun tidak akan teruji positif secara laboratorium. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahapan tanpa gejala. Pada tahapan ini, daya tahan tubuh masih mampu mengatasi serangan dari penyebab penyakit opportunitis. Jadi, meskipun masuk kuman lain, tetapi hal tersebut dapat dihancurkan oleh sel-sel darah putih yang jumlahnya masih mencukupi, sehingga orang tersebut masih tetap sehat dan tahapan ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Ini adalah tahapan diam secara klinis yang dapat berlangsung selama 5 hingga 10 tahun, tergantung pada status kekebalan masing-masing pasien. Rata-rata tahapan ini berlangsung selama 7 tahun. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tahapan dengan gejala. Penghancuran dan perusakan secara progresif sel darah putih oleh virus HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Dan pada saat ini mulai muncul penyakit opportunitis karena daya tahan tubuh sudah sangat menurun. Nah, yang keempat yaitu tahapan AIDS. Tahapan AIDS adalah tahapan akhir yang ditemui oleh adanya berbagai jenis infeksi opportunitis seperti radang paru-paru, gangguan syaraf, jamur, kanker kulit, dan pada akhirnya penderita akan meninggal karena penyakit opportunitis tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada cara penularan HIV/AIDS. Nah, HIV ditularkan dari orang ke orang melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, dan ASI. Terinfeksi tidaknya seseorang tergantung pada status imunitas
gizi, kesehatan umum, dan usia, serta jenis kelamin merupakan faktor risiko. Seseorang akan berisiko tinggi terinfeksi HIV bila bertukar darah dengan orang yang terinfeksi, pemakaian jarum suntik yang bergantian, terutama pada pengguna narkoba, dan hubungan seksual. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai cara penularan dari HIV. Nah, penyakit ini menular melalui berbagai cara, melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan ASI. Virus ini juga terdapat dalam saliva, air mata, dan urin, namun sangat rendah. HIV tidak dilaporkan terdapat di dalam keringat. Pria yang sudah disunat memiliki risiko HIV yang lebih kecil dibanding dengan pria yang tidak disunat. Nah, selanjutnya itu, selain melalui cairan tubuh tadi, HIV juga dapat ditularkan melalui ibu hamil, transfusi darah, jarum suntik, serta hubungan seksual yang tidak aman. Selanjutnya itu gejala terjadi pada HIV dan AIDS. Perjalanan klinis pasien dari tahap terinfeksi HIV sampai terhadap AIDS sejalan dengan terutama imunitas tubuh pasien yang semakin memburuk. Penurunan imunitas ini biasanya diikuti dengan adanya peningkatan risiko derajat keparahan infeksi oportunistik serta penyakit keganasan. Nah, dari semua orang yang terinfeksi HIV ini, sebagian berkembang menjadi AIDS pada 3 tahun pertama. Nah, menjadi AIDS 3 tahun pertama, sedangkan 50%-nya menjadi AIDS pada 10 tahun dan hampir 100% pasien menunjukkan gejala AIDS setelah 3 tahun berjalan. Selanjutnya itu dalam tubuh ODA, partikel virus akan bergabung dengan DNA sel pasien sehingga orang yang terinfeksi HIV ini seumur hidup akan tetap terinfeksi. Sebagian besar akan memperlihatkan gejala tidak khas infeksi seperti demam, nyeri menelan, pembekakan kelenjar getah bening, ruam diare atau batuk pada 3-6 minggu setelah infeksi. Namun ini dinamakan dengan infeksi primer. Nah, selanjutnya setelah infeksi primer ini berlangsung tanpa gejala atau asimptomatik berlangsung selama 8-10 tahun seiring dengan makin memburuknya kekebalan tubuh ODA. ODA mulai menampakkan gejala akibat infeksi oportunistik ini, yaitu penurunan berat badan, demam, pembesaran kelenjar getah bening, diare tuberkulosis, infeksi jamur herpes, dan lain-lain. Pada fase ini dinamakan dengan infeksi imunodefisiensi. Pembagian stadium pada penyakit HIV. Pada stadium pertama, infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologis ketika antibodi terhadap virus tersebut berubah dari negatif menjadi positif. Rentang waktu sejak HIV masuk ke dalam tubuh sampai tes antibodi terhadap HIV menjadi positif disebut window period. Lama window period antara 1 sampai 3 bulan, bahkan ada yang berlangsung sampai 6 bulan, yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Pada stadium kedua, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Asimptomatik berarti bahwa di dalam organ tubuh terdapat HIV, tetapi tubuh tidak menunjukkan gejala-gejala. Keadaan ini dapat berlangsung selama 5-10 tahun. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan tubuh terasa lemah. Selanjutnya stadium 3, dengan pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata, tidak hanya muncul pada satu tempat saja dan berlangsung lebih 1 bulan. Yang keempat, stadium
keempat atau sama dengan AIDS. Keadaan ini disertai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain penyakit konstitusional, penyakit saraf, dan penyakit infeksi sekunder. Gejala klinis pada stadium AIDS dibagi antara lain gejala umum atau mayor. Yang pertama itu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Kedua, diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus. Yang ketiga, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Yang keempat, TBC. Kemudian gejala minor. Pertama, batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Yang kedua, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur Candida albicans. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Dan yang keempat, munculnya herpes zoster berulang dan bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1997. Sekian penjelasan kami tentang HIV/AIDS. Terima kasih.